mimpimu di angkasa, warnai bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elvina Rahmawati dari Fakultas Teknologi Politeknik Negeri Tanah Laut. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang pengantar normalisasi mata kuliah basis data. Pertama-tama, apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tahap normalisasi dimulai dari tahap paling ringan atau bisa disebut dengan 1 NF hingga paling ketat yaitu 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF ataupun BCNF karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Kegunaan normalisasi. Ada beberapa kegunaannya, diantaranya yaitu adalah 1. Optimalisasi struktur tabel. Yang kedua ada meningkatkan kecepatan. Yang ketiga ada menghilangkan pemasukan data yang sama. Dan yang keempat ada lebih efisien dalam penggunaan media penyimpanan. Yang kelima ada mengurangi redundansi. Dan yang terakhir ada integrasi data yang ditingkatkan. Selain itu, sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Di antaranya ada 1. Jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau longless ya, joint decomposition. Yang kedua ada terpeliharanya ketergantungan fungsional ada saat perubahan data, dependency preservation. Dan yang ketiga ada tidak melanggar baca kode normal form atau singkatnya BCNF. Dan jika kriteria ketiga BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga atau 3 normal form atau 3 NF. 1. Tabel universal. Tabel universal atau star tabel adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Seperti ini gambarannya. Kelemahannya, pengulangan informasi, potensi, inkonsistensi data pada operasi pengubahan. Setelah itu tersembunyi informasi tertentu, tidak normal. Tujuan normalisasi adalah menyempurnakan struktur tabel menjadi lebih bentuk. Normalisasi yang sering digunakan adalah 1 SDNF, 2 NDNF, 3 RDNF, dan juga BCNF. Nomor 3, bentuk normalisasi. Bentuk normalisasi pertama yaitu Fixed Normal Form atau 1 NF. Mengubah bentuk uninormalisasi ke 1 NF tidak diperbolehkan adanya 3 atau 4 ya. 1. Atribut yang bernilai banyak, multivalue, dan atribut komposit atau kombinasi dari keduanya. Harga domain atribut harus merupakan harga otomatik. Misal contoh data mahasiswa sebagai berikut. Kita mempunyai sebuah tabel yang isinya data mahasiswa. Tabel-tabel di atas tidak memenuhi syarat INF karena dikomposisi menjadi tabel mahasiswa. Seperti ini gambarnya. Setelah itu tabel hobi seperti ini. Yang B, bentuk normalisasi kedua normal form atau 2NF. Bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk 1NF tadi. Dan semua atribut selain primary key secara utuh memiliki FD. Pada primary key, sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungan FD hanya bersifat parsial saja, hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan ketergantungan fungsional. Misalkan X, Y dikatakan penuh jika menghapus suatu atribut A dari X. Berarti Y tidak lagi bergantung fungsional. Ketergantungan fungsional XY dikatakan partial jika menghapus suatu atribut A dari X. Berarti Y masih bergantung dari fungsional. Oke, lanjut. Contohnya, tabel berikut ini memenuhi 1 NF, tapi tidak termasuk 2 NF. Kenapa?
Kenapa? Karena tidak memenuhi 2NF karena NIM ya. Setelah itu kode MK-nya yang ini yang dianggap sebagai primary key, sedangkan NIM kode MK nama MHS atau nama mahasiswa. Setelah itu alamat, mata kuliah, SKS, nilai huruf. Next, tabel tersebut perlu direkomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF. Fungsional dependensinya sebagai berikut, misalkan NIM kode MK, setelah itu nilai huruf tabel 1, NIM nama mahasiswa alamat tabel 2 atau di tabel 2, setelah itu kode MK mata kuliah SKS itu pada tabel 2, sehingga ada 1 NIM isinya seperti ini, tabel 2 seperti ini, dan yang terakhir yang ketiga seperti ini. Suatu formal tabel normal atau 1 NF menghilangkan redundansi. Ya, seperti ini tampilannya. Setelah itu bentuk normal 2 NF dekomposir karyawan seperti ini misalkan contohnya. Dan yang ketiga bentuk normalisasi normal form atau 3NF. Bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya atau ketergantungan transitif. Contohnya, satu tabel mahasiswa berikut ini memenuhi syarat 2NF tetapi tidak memenuhi 3NF karena masih terdapat atribut non-primary key yakni kota dan provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lain yakni kode posnya. Sehingga tabel tersebut perlu direkomendasi menjadi seperti ini yang benarnya. Oke, next. BCNF. Secara praktis, tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada 3NF. Akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu, kita bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik lagi. Apabila bisa mencapai ke BCNF, suatu relasi R dikatakan dalam bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut kunci atau key pada suatu relasi adalah kunci kandidat atau kandidat key. Kunci kandidat key adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai kunci key atribut. BCNF hampir sama dengan 3NF. Dengan kata lain, setiap BCNF adalah 3NF. Contohnya seperti ini. Normal 2NF seperti tampilannya, dan yang ini normal 3NF atau BCNF. Ya mungkin itu saja bisa saya jelaskan dari materi hari ini, yaitu pengantar normalisasi baru pertemuan 13 basis data. Salah hilaf saya mohon maaf. Kita disini sama-sama belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.